Hai, kembali lagi bersama dengan anak Samindo teman-teman ya. Seperti biasa kita mau bahas dulu terkait dengan pergerakan-pergerakan di ISG. Tapi untuk di sesi kali ini teman-teman ya, kita juga mau bahas ISG sedikit aja, dan kita mau kasih trik dan tips bagaimana cara kita cari titik entry, cara kita make indikator-indikator yang ada. Sebelumnya kita pakai aplikasi dari Stockbit dulu aja ya teman-teman ya, atau mungkin bagi teman-teman yang suka pakai TradingView juga boleh. Cuman kenapa jadi Stockbit? Kita pakai Stockbit karena ada beberapa yang juga cukup menarik ya. Sebelumnya ini tidak di endorse pihak manapun, jadi kita memang pakai ini karena ya ini kita juga pakai setiap hari. Dulu kita juga tradingnya di sini, tapi sekarang kita pakai platform ini hanya untuk lebih ke penggunaan data-datanya aja. Oke, teman-teman, sebelumnya kita mau bahas dulu sedikit tentang ISG ya. Untuk ISG kemarin, perdagangan kemarin ada pelemahan 0,19%, target pelemahannya sampai dengan 6.800-an teman-teman ya. Karena ISG ini kita lihat juga tertahan terus, belum bisa break 6.900-an lagi untuk pergerakan ESG. Jadi kalau kita prefer untuk NNC, kalaupun mau masuk bisa perhatikan untuk manajemen dan juga bertahap aja untuk antre. Oke, teman-teman, kita coba pakai ini di beberapa saham coba ya. Mungkin kita coba dulu di kemarin mungkin kita punya saham Pegas, kita coba di Pegas saja. Oke. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu info ke teman-teman ya, apa aja yang kita pakai dalam melakukan analisis ataupun riset terhadap sebuah saham. Oke, ini coba kita close aja deh gitu ya. Dah masih ini volume statistik RSI. Oke, jadi gini. Basicnya itu biasanya kalau tampilannya pertama kan gini dulu ya. Oke, ini coba kita close juga, nggak apa-apa deh. Kita belum pakai dulu juga, nggak ada masalah. Oke, anggaplah kita polos baru banget belajar nih teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke indikator. Kalau untuk dari Stockbit di sini mungkin sama juga di TradingView atau beberapa platform lainnya ya. Kita nggak terlalu banyak sebenarnya ya untuk target-target yang kita pakai. Yang pertama kita pakai moving average dulu. Nih, dia langsung keluar teman-teman. Kalau diklik MA tuh keluar. Klik lagi aja dulu. Ya kan? Moving average tes keluar lagi. Sama lagi ini ada dua. Kita bisa pakai 3 sampai 4 gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi gimana? Nanti di sini baru kita klik dua kali nih. Nih. Kalau enggak kita atur di settingnya. MA-nya kita mau berapa nih? Misalnya kalau kita biasa pakai MA 60 ya. Kemudian stylenya, warnanya kita mau ganti nih jadi misalnya orange. Oke, kita pakai aja orange, agak tebal dikit juga boleh ketebalannya, atau ini warnanya bisa diatur. Itu hanya untuk penanda aja ya. Teman-teman, ini udah oke, kita okein. Kemudian kalau kita biasanya pakai yang ini udah ada ini 100 ya teman-teman. Ada yang juga pakai sering 200 juga boleh-boleh aja. Kemudian yang berikutnya kita juga ganti juga warnanya, mungkin ini aja boleh. Inputannya yang kita ganti ke 20 ya. 20 visibility-nya ini oke, nih oke udah. Sorry, stylenya kita tebelin juga nih MA 20. Oke, MA 20 yang terakhir kita pakai di sini. Ya, teman-teman, ini kita bisa pakai inputannya MA 10. Buat yang pendek biasanya kita pakai yang 10, 20 sama 60. Kasih warna yang beda lagi. Biru tua boleh, biru. Oke, kita kasih kita dikit set. Oke, ya. Kita contohin. Kemudian setelah pakai MA atau moving average, kita bisa tambahin lagi ada yang namanya RSI. RSI ini biasanya 4. Biasanya mau diganti angkanya boleh, tapi kita seringnya pakai yang sudah disediakan karena itu udah umum ya. RSI kita juga biasanya pakai volume. Volume ini untuk ngegambar ini dia hari ini masih bagus enggak untuk harganya. Kita volume kita suka taruh di atas, tinggal diklik aja ini mau naikin apa diturunin ya. Tuh ya. Tuh. Ketinggian, oh jangan, volume jangan di bawah ini. Oke. Atau bahkan yang ini di atas juga boleh, sama aja, itu tergantung style teman-teman ya. Ini kita naikin, kemudian volume kita taruh di atasnya. Oke, setelah ada RSI, ada volume, kita biasanya punya apa lagi tuh? Apa ya? Stochastic.
kita biasa pakai juga swastik. Ini untuk nentuin dia targetnya kemana nih dalam waktu dekatnya. Ini kita bisa gabungin semua jadi satu. Tadi ada foreign flow, biasanya ada yang suka begitu, ada yang suka gini teman-teman. Sebentar. Ini sebentar, saya lupa tadi. Nih, ada yang suka overlay. Nah, overlay ini apa? Coba kita ganti dulu ya warnanya ya. Kita ganti yang belum ada, pink deh. Nggak apa-apa, pink aja. Stylenya begini, tebel. Boleh lah. Foreign flow overlay, underlay sorry. Ini menunjukkan sedang di mana nih akumulasi bandarnya nih. Nah, ini di kecil gedein juga sama. Berarti dia lagi di bawah gitu ya. Nggak apa-apa. Mau dipakai mau nggak boleh untuk yang ini. Coba kita hapus aja dulu. Oke. Jadi kita coba gambarin teman-teman sekilas ya. Jadi kita akan bahas membedah bagaimana menggunakan indikator-indikator yang ada, bantuan-bantuan indikator yang telah disediakan di platform. Oke, sebelumnya jadi gini teman-teman, kenapa kita pakai Stockbit? Jadi kalau kita udah daftar di Stockbit, kita pakai indikator itu tidak terbatas, sama seperti beberapa platform lain seperti TradingView ataupun chart dari setiap masing-masing sekuritasnya. Kenapa? Kalau untuk di Stockbit, kalau kita udah masuk jadi anggota dari Stockbit dengan cara buka RDN, ya teman-teman. Jadi ini yang premiumnya. Teman-teman bisa dapat lebih dari 3 indikator karena di beberapa platform tuh hanya 3 indikator. Nah, kita di sini udah berapa nih? Ini MA aja udah 4. Ada volume, ada RSI, ada swastik. Udah 7 nih ya, kan gitu. Ada satu kelebihannya lagi, yaitu ada namanya bandar detektor ya. Ini untuk teknikal aja ya teman-teman ya. Bandar detektor itu menunjukkan saham ini lagi diapain nih sebenarnya. Nah, lagi diapain ya, artinya kalau kita lihat di sini udah akumulasi. Kita lihat aja ini top 1, top 3 average-nya gimana. Udah, yang penting kita lihat aja ini statusnya banyaknya apa. Berarti itu lebih bagus. Nah, kita bandingin dengan ini kan ada broker teman-teman ya, ada broker, ada AK, ada RX, ada PG, ada YU, ada AI, AZ ya. Ada ZP, ada SQ ya. Kita nih kadang ada juga nih perbedaan warnanya nih, apa nih maksudnya. Jadi gini, kalau untuk dari sini setahu kita ya, nanti mungkin kalau salah bisa dibantu koreksi ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk yang warna merah itu artinya dia asing, kemudian untuk yang warnanya ungu dia lokal, untuk yang warnanya hijau itu dia institusi lokal, maksudnya dari negara kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau biasanya yang lokal tuh ada CC, ada NI, ada Bahana, ada Dana Reksa untuk lokal. Misalnya CC itu apa? CC itu Mandiri Sekuritas. SQ ini apa? BCA nih. Nah, ini SQ BCA. Kemudian ada ZP nih Maybank gitu ya. Ini contoh-contoh aja. Jadi kalau misalnya kita lagi lihat Pegas ini lagi banyak diakum oleh AK. AK itu apa sih? AK itu UBS misalnya. RX itu apa sih? RX itu Macquarie. Kemudian ada PG. Nah, PG ini lokalnya nih Panca Global. Jadi lebih banyak menggunakan dana-dana dari asalnya ya. Jadi seperti itu. Itu untuk contoh aja. Kemudian misalnya kita lihat ZP kok buangan di sini. Kita lihat ZP pada hari Jumat 11 Agustus itu banyaknya di apa? Banyaknya dia buy di BCA, Goto, Bovin, CBP, MRT. Nah, kita lihat dia selnya banyak di apa? Banyak di sini nih. Ini selnya nih, artinya pada hari itu tanggal 11 Agustus ZP lebih banyak untuk buangan BRI, buangan ASI, BMRI, BBNI gitu ya. Lebih banyak untuk akumulasi di BCA dan Goto. Oke, itu contohnya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi ZP buangan di sini cukup banyak nih. Ya, ada Pegas. Nah, Pegas ini dibuang oleh ZP, ini kelihatannya 6,3 miliaran. Nah, kita bisa lihat juga nih dari sini akumulasinya lebih banyak mana lokal atau asing kah? Kalau kita lihat sekilas secara tren ini lebih banyak dari 1 2 3 4 1 2 3 4 hampir imbang untuk asing dan lokalnya, tapi untuk secara mayority dia lebih banyak untuk diborong oleh bandar-bandarnya. Jadi transaksinya net value-nya dan 16 miliar tapi buy ya di harga berapa? 1398. Jadi average rata-rata hari itu di 1938 di sini nih. 1398 sorry. Nah, di sini nih, oke.
Oke, itu untuk contohnya. Kemudian teman-teman ya, ini kita lihat gimana sih kita caranya pakai ini. Nah, ini simpel-simpel aja. Jadi kalau untuk yang jangka pendek itu pakainya dari MA10 ke MA20, agak mulai menengah masuk sampai MA60, dan kuatnya itu di atas MA100. Ada bahkan yang sampai teman-teman pakai juga di MA200. Nggak masalah, itu hanya prefer penggunaan. Nah, apakah saham Pegas ini menarik? Ya, ini cukup menarik. Kenapa? Contoh nih kita lihat. Yang pertama, dia sempat ada gap di 12 Juni pas pembagian dividen, cukup jauh jaraknya. Ya, cukup jauh jaraknya, kemudian sudah kembali bergerak menguat, ya, nih bergeraknya menguat nih, dia bergerak naik ke atas. Kemudian sempat beberapa kali di sini tertahan. Tertahannya kenapa? Ternyata dari MA10 belum berhasil. Ini kalau di sini harusnya ya masih belum kemana-mana ya, tapi pada saat di sini tertahan di MA60, kemudian sudah berhasil break MA60, ada penguatan lagi turun, tertahan juga di MA60, berarti masih oke dengan catatan ini juga uptrend. Nah, hari terakhir kemarin Pegas 11 Agustus kemarin break nih, berhasil confirm untuk dia break di atas MA100 kuat. Nah, di atas MA100 nih sudah berhasil break MA60, MA100 di break. Ini berarti menunjukkan tanda-tanda positif. Targetnya di mana? Sebelumnya sempat nyentuh di area 1420. Ya, targetnya di sini ini udah oke nih, udah confirm. Oke. Nanti dia akan lebih kuat lagi ketika berhasil break di atas 1420. Target berikutnya di mana? Target berikutnya di 1475. Ini. Nah, gimana sih untuk resisten atau supportnya? Bikin aja. Jadi teman-teman ada banyak cara ya, ada banyak cara menurut kita. Ada yang pakai Fibonacci retracement, ada yang pakai pembentukan pola, ascending triangle, descending triangle. Ada yang kalau kita di sini kita lebih suka ya udah ikutin aja tren garisnya sekuat apa, sama kita lebih suka pakai batasan dari MA. Jadi kalau nggak break di bawah MA100 ya udah itu masih oke, berarti targetnya juga uptrend. Ditambah lagi secara pergerakan yang lebih pendek jangkanya, proyeksinya dari MA10-nya udah break MA100, artinya ini juga menunjukkan ada penguatan ya, penguatan. Kemudian untuk supportnya di mana? Ada yang kalau seperti kita ini kita paketnya ya udah supportnya berarti di MA aja nih, MA100-nya nih oke. MA100-nya oke, targetnya di sesuai dengan level tertinggi pada saat yang terdekat. Yang terdekatnya di mana level tertingginya? Di sini nih. 1475. Ya udah berarti kita di situ. Apakah ini masih oke? Nah, gini. Kita bisa kawinkan itu tadi dengan beberapa hal, misalnya secara swastik, pergerakan swastiknya juga sudah menguat nih dari sini. Setelah bagi dividen turun jauh di bawah nih kan. Nah, ini di bawah nih. Ya. Nih. Ini kan hampir-hampir sama dengan ini nih, hampir-hampir sama. Dari bawah kemudian mulai naik kenceng. Nah, ini naik kenceng. Nah, ini juga bergeraknya udah di atas, artinya dia sempat menguat. Nah, kemudian dia turun, artinya belum berhasil menguat lebih lanjut karena memang harus ada pelemahan dulu. Jadi kalau polanya itu bisa sebentar. Habis itu di mana ya? Oh, ini. Polanya harusnya nanti kan gini nih, seret. Nah, harusnya gitu kan. Nah, pola-polanya juga hampir sama. Ini udah menguat, turun dulu untuk sebelum kuat lagi. Jadi di sini ada penguatan, kemudian dia turun sebentar di sini nih ya. Sampai di sini geser dikit lah ya. Nah, nih. Dia turun sebentar, bentuk bantalan baru. Nah, di sini dia turun dulu. Karena udah mentok nih, kalau menguat lagi nggak bisa nih kan, di sini udah mentok tinggi. Jadi harus melemah dulu teman-teman ya. Itu melemah dulu. Kita bisa pakai acuan aja. Melemahnya harusnya sampai mana? Ini baru setengah nih, harusnya bisa lebih dalam. Bisa, targetnya bisa lebih dalam. Tapi itu tadi, ketika dia menguat menguji ke MA100 nya, selama dia melemah tidak break di bawah MA60 terlalu jauh ya, ini juga masih tertahan di atas MA20 ya, jadi masih oke gitu. Pelemahannya normal-normal aja, koreksinya normal-normal aja ya. Nah, habis itu ternyata dia kembali menguat. Jadi sama, ini dia turun sebentar terus kembali menguat. Nah, ini masih oke nih. Dia akan menguat lagi nggak? Kemungkinan pasti akan menguat lagi. Mungkin bisa turun dulu sampai tertahan di MA sini, MA 100-nya ya. Jadi bisa tertahan. Nah, ini mungkin menguat dulu sampai di sini, kemudian turun lagi sedikit sebelum nanti menguat lagi. Itu juga bisa. Selama
Apalagi sudah confirm di break di EMA 100, selama masih di atas EMA 100 masih oke. Apabila turun nih, kalau turun gimana breakdown? Nggak apa-apa, kita bikin support yang kedua untuk average down lagi. Average downnya di mana? Selama tidak break di bawah MA 60 kan gitu. RSI-nya juga mirip-mirip. RSI-nya juga mirip-mirip. Artinya belum ada divergent ya. Nah, ini yang kita pakai biasanya teman-teman. Nah, selain ini ada juga volume. Jadi volumenya itu buat apa? Buat tentuin ini sebenarnya rame nggak. Tapi kalau kita lihat ini juga tipis-tipis saja, ya nggak masalah. Berarti menunjukkan pergerakannya akan lambat, tidak secepat yang lain. Ya, tidak secepat yang lain apabila volumenya tidak tinggi. Terbukti di sini nih, ketika di sini ada akumulasi ya. Akumulasinya setelah turun ada mulai akumulasi ya, apalagi waktu itu trennya juga oke, kenaikannya juga oke. Nah, langsung besoknya volumenya penuh, transaksinya oke, harganya juga ngacir. Nah, terus kemudian ada buangan. Nah, ini kan udah dari sini mulai koleksi, di sini bisa TP dong, karena ini kan jarum juga cukup panjang ke bawah. Untuk yang suka main cepet ini bisa berpengaruh terhadap volume ini ya. Kemudian pas bagi dividen. Nah, bagi dividen nih di sini. Selama bagi dividen sempat diakumulasi, kemudian mulai buang, akumulasi buang. Nah, ternyata di sini beberapa hari terakhir ada akumulasi diiringi dengan pergerakan harga. Nah, pergerakan harga inilah yang kemudian memberikan ini harusnya akan menguat lagi ini. Nah, itu ya, menguat lagi, dan ini akan berpengaruh terhadap pergerakan dari swastiknya. Ini kalau saya nggak salah bahasanya apa? Eksponensial ya. Jadi swastik itu prediksinya untuk yang lebih cepat dulu. Jadi dia turun di sini, ya ini padahal udah turun nih, tapi di sini masih hijau ya. Dia menunjukkan sebenarnya mau ada pelemahan dulu. Kalau dia udah confirm untuk golden cross, nah itu kita biasanya ikutin itu. Seperti ini, dia confirm golden cross, nggak apa-apa, baru masuk di sini nggak masalah. Berarti buy on breakout gitu. Targetnya di mana? Tetap untuk Pegas kita contohin di 1475 ya, teman-teman. Di topang juga kita nanti bisa lihat nih. Ini di sini nih oke nggak nih? Oh oke gitu. Kelebihannya lagi Stockbit, misalnya teman-teman, saya mau entry tapi kayaknya masih ketinggian deh. Gimana ya? Tapi kalau saya sambil kerja atau saya sambil kuliah, kita sambil punya kegiatan lain, gimana kira-kira? Gak ada masalah. Stockbit punya fitur price alert. Ini kemarin udah kita contohin ya. Oke, kita cancel. Dia belum nyentuh. Ini udah nih. Ini udah pernah kena. Kita udah bikin trigger hari itu pada saat MDK. Kita contoh aja, kita buat baru. Kita buat simbol stoknya Pegas. Kita contohin ya teman-teman ya. Kondisinya ini Pegas. Kondisinya kita bikin equal aja. Target kita di mana nih? Target kita 1400. Kita bikin prepare to buy. Atau kita bikin Leicester, atau kita bikin greater. Jadi ini di bawah atau sama dengan ya, bahasanya gitu. Kurang dari sama dengan lah bahasanya kalau secara bahasa simbolik ya. Kita bikin di 1400 contohnya, prepare to buy. Ya, kita bikin satu. Oke. Kita bikin satu lagi nih misalnya. Kita bikin lagi misalnya Pegas lagi. Pegas. Contohnya misalnya di 1360. Equal aja. 1360. Kita bikin average down 1 gitu kan. Kita masih oke nih, selama di tidak bawah ini masih oke. Support kuatnya nanti di mana? Di wilayah ini dong pastinya ya, di wilayah yang sempat jadi wilayah sideways. Jadi kalau kita bisa tarik ya panjang begini, di mana terendahnya 1300-an lah. Kita bisa tambahin lagi, kita contohin lagi Pegas equal 1300 adalah last support atau out misalnya, bisa. Nah, nanti ketika ini dia menyentuh angka-angka yang kita ini, dia akan muncul. Kalau yang pakai handphone akan bunyi tuh kering gitu ya, dia akan bunyi. Jadi itu price alert. Kemudian kalau ini running trade tapi lagi nggak jalan ya, pasar lagi itu ada hotlist itu nanti ada yang lagi rame hari itu, ada yang sangat aktif hari itu, dan ada loser dan ada gainer hari itu ya teman-teman. Ini hotlist, kemudian kita nggak terlalu sering pakai, value kita juga nggak terlalu sering pakai. Kita pakai yang kira-kira membantu kita aja untuk analisis dan juga bisa ngasih potensi cuan buat kita. Oke, teman-teman, mungkin itu ya mau kita bahas terkait dengan penggunaan indikator yang sering kita gunakan di anak saham Indo.
Buat teman-teman semoga ini bisa bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman melakukan analisa dan ngasih uh, insight baru buat teman-teman semua. Kita berharap semoga di perdagangan minggu depan teman-teman bisa semua bisa cuan ya. Mungkin itu terima kasih sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, bantu channel ini berkembang dengan cara komen, like, share, dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk waktunya. Salam cuan dan see you.